البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ke hadis yang kedua ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wajal, di dalam berita yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wajal, qal idza taqarrabal abdu ilayya shibran, kalau hamba itu mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku mendekat kepadanya satu hasta. Baik, taqarraba wazan tafa'ala, maknanya adalah talabul fi'il, yaitu mencari kedekatan, talabul qurb. Seperti apa? Tawassala, mencari wasilah, tabarraka, mencari barokah, dan seterusnya. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Wa idza atani yamshi, dan apabila dia mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwalah, aku akan mendatangi dia dengan lari-lari kecil. Rawahul Bukhari. Tayyib, ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya amal soleh itu adalah qurbah. Amal soleh itu adalah pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Dalilnya adalah hadis ini. Dan juga apa? Dalilnya adalah hadis qudsi yang pernah kita lewati, Abi Hurairah, tentang yang tadi, yang di atasnya itu ya. Kalau ini hadis Anas, yang itu hadis Abi Hurairah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku cinta kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah menambah apa? Menambah kedekatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasjud waqtarib, dan sujudlah engkau dan mendekatkan dirimu, dan dekatkanlah dirimu. Menunjukkan apa? Sujud itu menambah kedekatan. Sebagaimana sabda Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud. Jadi semakin beribadah, semakin dekat dia kepada Allah. Baik, dan ternyata al-jaza min jinsil amal. Kaidah yang ma'ruf di sini. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau hamba mendekat, Allah pun mendekat. Kalau hamba menjauh, maka Allah pun juga menjauh. Ini menunjukkan balasan itu sesuai dengan amalan. Sementara Allah itu ada di mana? Allah ada di atas. Berarti apa? Semakin orang itu mendekat kepada Allah, semakin tinggi derajatnya. Nah, semakin dia menjauh dari Allah, maka akan semakin jatuh dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya seorang hamba itu terus-menerus dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, maka dia terus-menerus naik sampai dia tercatat di dalam illiyin. Minal a'lain, orang yang tertinggi. Dan kitabnya adalah di kalangan illiyin, di tempat yang namanya illiyun, tempat yang sangat tinggi. Dan terus-menerus hamba itu menjauhkan diri kepada Allah dengan kemaksiatan, sehingga dia akan terus tasafal, yaitu semakin jatuh, semakin rendah. Hatta yuktaba, ini minal asfalin, sampai dia tertulis termasuk dari orang-orang yang paling rendah. Kemudian apa? Kitabnya ditulis di mana? Di as-sijjin, naudzubillah, di dalam penjara, di dalam neraka. Baik. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah, yaitu balasan dari Allah itu lebih baik daripada amalan hamba. Hamba mendekat satu jengkal, ternyata Allah mendekat satu hasta. Hamba mendekat satu hasta, Allah mendekat satu depa. Ini menunjukkan betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kalau seorang hamba itu mendekat kepada Allah. Adapun kalau hamba itu lupa kepada Allah dan bahkan dia sibuk mencari kedekatan kepada orang kaya, bahkan yang dikejar malah lari, menjauh, menyombongkan diri, menutup pintu dan sebagainya. Tersisa si orang alimnya itu menunggu di depan pintu, terhinakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Orang kafir, orang-orang kaya justru malah menyombongkan diri. Demikian pula para pemimpin menyombongkan diri kepada seorang alim yang berusaha mendekat kepada dirinya. Tapi kalau orang alim itu menjauh, malah pemimpin dan orang kaya mencari-cari itu. Wah, ini yang pantas kita kejar, bukan yang itu yang menjilat-jilat itu.
Dan itu pula yang dijelaskan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, menukilkan kalam ulama yang banyak di dalam kitab Akhlaqul Ulama. Di antara akhlak ulama adalah dia mencari ilmu lillah, untuk menolong agama Allah, bukan untuk apa? Mencari harta, bukan menjual ilmunya tadi demi mendapatkan kedudukan duniawi. Baik, inilah kebalikan. Kalau kita mencari kepada Allah, Allah mendekat. Tapi kalau kita mencari kepada makhluk, justru makhluk itu akan lari. Karena mereka sendiri adalah orang-orang miskin, takut kehilangan harta dan seterusnya. Sementara Allah adalah maha kaya dan maha baik. Kemudian kita lihat di sini, kalau hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melangkah, maka Allah juga apa? Mendekatkan diri, tapi dengan cara apa? Mendekatinya, tapi dengan cara lari-lari kecil. Ini menunjukkan apa? Semakin cepat hamba itu mendekat kepada Allah, semakin cepat Allah itu mendekati dirinya, bahkan lebih cepat lagi. Tetapi tentu saja kedekatan ini adalah kedekatan yang bukan bersifat hissi. Ini yang harus dipahami. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ketika membantah orang sufiyah yang mengatakan terus menerus kita ibadah, Allah semakin dekat, akhirnya Allah menyatu dengan badan kita. Tahu dirilah kita ini siapa. Bukan secara zatnya, tetapi apa? Secara cepatnya pengabulan doa, cepatnya amalan itu diterima, dan apa itu cepatnya bimbingan dan hidayah dan pertolongan ketika diperlukan. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kedekatan hissi, tetapi maknawi. Bukan kedekatan secara fisik. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.